Ju, nyonge wis nang Tegal ki. Iya, nang Dewi. Sahabat Laksana, saat ini saya sedang berjalan-jalan bersama Laksana jalan-jalan di satu kota di Pantura. Di mana dulu bis-bis biasanya melalui jalur ini lewat Pantura dan sekarang sudah ada tol, banyak kan lewat tol. Dan pasti kalau Laksana jalan-jalan, pasti nggak jauh-jauh dari kunjungan ke garasi bis. Ayo ikuti saya, kita mau kemana? Nah, teman-teman sudah tahu ya, kita sekarang ada di mana? Saya ada di poolnya Dewi Sri, salah satu raja angkutan di Pulau Jawa, khususnya area Tegal ke Jakarta. Nah, kita lihat-lihat yuk dalam yuk, kita main-main ke dalam. Yuk. Udah lihat dari depan sampai sini tadi situasinya garasi Dewi Sri. Sekarang kita lihat aktivitas di dalam yuk. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang Dewi Sri. Ayo. Nah, paling depan ini untuk aktivitas semua kru. Jadi mereka minta perbaikan atau laporan apapun tentang unitnya dilayani di sini. Di dalam sana ada Bu Hajah Rokayah dengan semua aktivitasnya bersama putra-putrinya menghandle PO Dewi Sri. Lihat. Gudang spare part. Karena bisnya banyak, tentunya suku cadangnya pun juga butuh banyak. Nah, mereka juga punya gudang spare part. Yuk kita lihat lagi yang lain. Nah, sahabat Laksana, kali ini saya berkesempatan bertemu dengan Bu Hajah Rokayah dan didampingi oleh putranya Pak Edi. Selamat siang Bu Hajah, Pak Edi. Sehat-sehat selalu Ibu, Bapak. Ya, ini kita main ke sini, kita pengen kenal jauh lebih dekat, khususnya buat sahabat Laksana pengen lebih dekat kenal tentang PO Dewi Sri gitu Bu. Jadi mungkin Pak Edi dan Bu Hajah Rokayah bisa ceritakan sejarahnya Dewi Sri itu dulu bermulanya bagaimana dan ide awalnya seperti apa Bu Hajah? Jadi sejarah Dewi Sri pada mulanya itu hanya punya 7 mobil, 7 bus, itu bus. Jakarta, Tegal. Setelah kita kelola lama-lama bertambah sampai sekarang sampai 200. Dan ya suka dukanya namanya pengusaha waktu zaman dulu, waktu krisis ya tahun itu lebih mending daripada sekarang. Oh, lebih mending dari sekarang. Berarti sekarang ini terasa banget ya. Iya. Gara-gara pandemi ini. Kalau sekarang lebih terasa sekali karena mobil-mobil itu nggak pada berangkat. Kalau dulu boleh berangkat, hanya saja risikonya agak kerawan di jalan. Gitu. Oh gitu. Iya. Nah itu tadi berawal dari 7 unit ya Bu ya. Iya. Sekarang sudah sampai 200. Banyak itu. Nah itu 7 unit itu dimulai tahun berapa Ibu? Tahun 97. Tahun 1997. Jadi tahun 97 sampai ke sekarang tahun 2020. 20. Itu sekarang dari berawal dari 7 sampai sekarang di 200. Nah, iya. Waktu dulu mengawali ini dari Bu Hajah sendiri. Saya sendiri. Gitu. Kemudian iya. Sekarang diteruskan kepada putra-putri. Dibantu putra-putranya. Iya. Gitu. Kalau dulu saya sendirian karena anak-anak masih kecil-kecil, tapi setelah besar, setelah keluarga, saya dibantu oleh anak saya itu Mas Edi sama istrinya dan Mbak Sakti sama suaminya. Gitu. Dan perjalanannya untuk bis-bis dulu masih mending dulu, krisis gitu. Saja masih bisa uangnya banyak. Dan dulu saya sampai 200 karena ini ya, jadi saya misalnya utang bank namanya uang besar loh, bisa utang bank, bisa untuk setor malah ada tabungan. Kalau sekarang apalagi
Kalau misalnya saya utang sekarang udah mampu kalau Gitu untuk ya. bis. Sekarang ini karena persaingan yang sangat ketat, sudah gitu apalagi ini ada COVID-19 sehingga kita kan dibatasi, nggak boleh muat penumpang terlalu banyak, juga di sananya yang nggak boleh sembarangan masuk, harus pakai protokoler. Sedangkan kesehatan, orang-orang ya. yang desa itu kadang-kadang nggak bisa Ya, protokoler. maunya asal naik gitu ya Bu ya, Iya. pokoknya keangkut mau Iya. pergi pergi gitu ya Bu, seperti biasa. Terus gitu sekarang keadaannya semakin canggih, banyak itu apa WhatsApp-WhatsAppan kan, jadi kalau mau kalau dulu bertemu ya harus pakai bis ke sana datang sendiri. Ya, Kalau sekarang pakai bisa video call. video call. Jadi itu kan juga mengurangi tenaga orang-orang yang mau bepergian. Kepergian, gitu. Dan dulu warteg-warteg dulu masih banyak bagus di sana. Sekarang warteg-warteg sudah digusur, ya sehingga ya berkurang lagi. Itulah kendalanya angkutan, sehingga sekarang angkutan agak sepi. Agak sepi. Nah, terus menyikapi dengan kondisi yang seperti ini langkah-langkahnya Dewi Sri itu nanti mau bagaimana Bu Haja atau Pak Edi? Gimana? Jadi bagaimana juga bahwa bis itu harus hidup Harus hidup. karena itu adalah core bisnisnya ya. Ya, Jadi kalau core bisnisnya itu harus hidup, bagaimana caranya? Tentunya langkah-langkah yang diambil melihat kompetisi. Nah, artinya kompetitor sekarang sudah bagus-bagus. Nah, kalau dari PT Dewi Sri tentunya harus mengikuti selera zaman ya, Pak, selera ya. zaman, Ya. mengikuti apa yang diingini oleh Penumpang. masyarakat atau penumpang. Nah, salah satunya adalah renovasi terhadap Armada. armada yang ada. Itu sebab kalau kita beli sasis yang baru, kita Di kondisi akhirnya ini, belum kuat dalam ya. kondisi sekarang ini. Akhirnya renovasi biar penumpangnya tertarik pada PT Dewi Sri. Gitu. Nah, itu sahabat Laksana. Jadi dalam kondisi seperti ini pun PT Dewi Sri tetap berkomitmen untuk melayani penumpang dengan baik ya Bu Haja, ya Pak Edi. Jadi meskipun mungkin belum bisa mengadakan penambahan armada baru, setidaknya armada yang ada ini diremajakan dan disegarkan kembali supaya dapat melayani penumpang dengan prima juga gitu ya Pak Edi ya. Yang baru ya ada tapi hanya sedikit sekali. Oh iya, makanya dengan kondisi seperti ini ya Bu ya. Kalau biasanya sih bisa Paling tambahnya terus, gitu. 5% gitu. Nah, seperti Kalau itu. dulu kita 30%, 20% kita buat busnya. Kalau sekarang udah mampu. Kemudian untuk di pelayanannya on board sendiri Pak Edi, apakah juga diterapkan protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19 ini? Ya, Oh harus, Harus karena ya, itu tetap ya. peraturan pemerintah. Ha-ha. Jadi kita ngikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah. Protokol kesehatan harus diterapkan. Okupansi sekarang dibatasi maksimal jadi Maksimal 50%. maksimal 50%. Dan protokol kesehatan tetap dijalankan. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk tetap menggunakan jasa layanan Dewi Sri ya. Begitu ya Bu ya. Iya. Jadi kita juga harus tetap support semua pengusaha dan juga khususnya saat ini Dewi Sri untuk tetap memutar roda kehidupan, memutar roda transportasi untuk kehidupan banyak orang gitu. Kemudian harapannya ke depan ini apabila nanti COVID-19 ini berlalu, kira-kira apa Pak Edi, Ibu? Harapannya tentunya penumpang pengen kembali semula dan fanatisme terhadap PT Dewi Sri atau Dewi Sri Mania itu semakin membesar, semakin banyak. Ya, betul. Nah, ada nggak nih Pak gebrakan-gebrakan yang rencananya direncanakan oleh Dewi Sri selain tadi seperti peremajaan armada, apakah akan ada peningkatan kelas layanan atau seperti apa gitu Pak? Jadi kalau Dewi Sri penumpangnya adalah menengah ke bawah.
Jadi kalau kelas elit, sementara Dewi Sri belum ke arah sana. belum. Nah, barangkali kan nanti setelah ini ada gebrakan lain mungkin bisa jadi pertimbangan juga gitu ya. Karena Bapak, saya Ibu. melihat bahwa penumpang kan dari bawah, menengah atau menengah bawah kan sebenarnya banyak sekali. Kita terus terang kompetitornya itu dengan kereta api. Tapi dengan adanya jalan tol dan apa ya, tarif kita sama kereta api sebenarnya sudah sangat bersaing gitu loh. Jadi asal pemerintah itu di tengah-tengah Ya. yang perhatikan bis juga memperhatikan kereta api, itu harapannya bisa jalan bareng-bareng gitu loh. Jangan sampai bisnya ambruk tapi kereta api jalan. Ya, gitu. jadi keadilan ya Pak ya. Ya kebersamaan lah. Kebersamaan. Iya, iya, iya. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman apa yang ada di PO Dewi Sri ini. Kemudian di Dewi Sri ini selain hanya PO reguler, tentunya juga ada pariwisata ya Pak ya. Ada. Kemudian ada Kalau juga pariwisata sekarang ini mati sama sekali dari Gitu ya, Bu, ya. itu Nah. orang-orang yang nyewa. Nah, sahabat Laksana juga perlu tahu, Dewi Sri ini mengelola beberapa layanan antar jemput karyawan dan juga shuttle untuk perumahan-perumahan elit di Jakarta ya, Bu ya. Ada melayani di mana saja ini, Pak ya, Pak Edi? Di Kemang, Citra Raya, Citra Indah. Nah, Tiga. untuk yang jemputan ini sendiri hanya dalam kondisi Hirose. sekarang, Peta Hirose, Peta Hirose ada oh gitu. Di mana itu, Pak? di Jakarta. Jakarta Bekasi. Ah, gitu. Kalau sini kamu murah. Sini nggak kuat, Oh gitu. kalau di Tegal nggak kuat. Iya. Jakarta. Ya, makanya kan operasinya kan semua kan di sana ya, Pak ya. Iya. Nah, ya mungkin begitu gambarannya di dalam Dewi Sri, teman-teman semuanya. Kiranya dapat memberikan wawasan juga pada sahabat Laksana, dan juga sekali lagi naik bis itu tetap aman dan tetap nyaman. Jadi jangan pernah ragu untuk bepergian dengan bis. Ya, Terima kasih. begitu Bu Ya. Haja, Pak Edi, waktunya terima kasih sekali dan terima kasih sekali atas kepercayaannya pada Laksana. Saya ya terima kasih atas promosinya. Mudah-mudahan masyarakatnya ikut Dewi Sri. Amin, amin. Oke, sampai jumpa sahabat Laksana. Jumpa. Iya sabar sayang, ini jalan ke dalam ini loh. Iya ini loh dalam ini loh.